Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisco. Di sini saya akan menjelaskan tentang persekutuan, pembentukan operasi, dan perubahan keanggotaan. Yang pertama, sifat entitas persekutuan. Bentuk persekutuan usaha memiliki beberapa elemen unik karena status legal dan akuntansinya. Bagian berikut menggambarkan karakteristik utama yang membedakan bentuk organisasi dari persekutuan. Ada 3, yaitu regulasi hukum persekutuan, yang artinya akuntan yang bekerja untuk persekutuan harus memahami hukum atau undang-undang terkait dengan persekutuan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu KUHD. Indonesia tertera definisi hak dan tanggung jawab sekutu atau partner dengan sekutu yang lain dan kreditor dari persekutuan. Yang kedua, definisi persekutuan. Pada KUH bab 8 bagian 1 pasal 16-18 menyatakan bahwa persekutuan atau persorangan adalah perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih yang tujuannya untuk menginvestasikan suatu ke dalam usaha agar memperoleh usaha atau keuntungan dari persekutuan tersebut. Definisi ini bisa dibagi menjadi 3 faktor, yaitu asosiasi 2 orang atau lebih, yang kedua untuk menginvestasikan sesuatu, yang ketiga usaha untuk mencari keuntungan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan dari selanjutnya yang ketiga yaitu pembentukan persekutuan. Kesepakatan untuk mendirikan sebuah persekutuan biasanya bersifat formal, seperti orang-orang yang berjabat tangan biasanya disebut juga dengan pendiri persekutuan. Persekutuan ini memiliki berbagai hal yang harus mencakup tersebut agar menjadi sebuah persekutuan, yaitu nama dari persekutuan, jenis usaha yang akan dijalani, kontribusi modal dari setiap individu, yang selanjutnya spesifikasi lengkap tentang distribusi keuntungan, yang kelima prosedur yang akan dijalankan atau digunakan, yang terakhir yaitu aspek lain yang ditentukan oleh para sekutu. Di sini 4 karakteristik utama lain dari persekutuan, yaitu karakteristik utama lain dari persekutuan terkait dengan pembentukan operasi persekutuan yang terdapat pada KUH dan KUHD. Yang pertama yaitu perjanjian persekutuan. Yang kedua, persekutuan sebagai entitas terpisah. Yang ketiga, sekutu adalah agen persekutuan. Yang keempat, kewajiban sekutu adalah kewajiban bersama. Yang kelima yaitu hak dan kewajiban sekutu. Yang keenam, kepentingan sekutu yang dapat dialihkan dalam persekutuan. Yang ketujuh, pengunduran dari sekutu. Selanjutnya, 5 jenis persekutuan. Yang pertama, limited partnership atau LP. Dalam persekutuan terbatas LP terdapat setidaknya satu sekutu umum dan satu atau lebih sekutu terbatas. Selanjutnya, limited liability partnership atau double LP. Persekutuan dengan kewajiban terbatas adalah salah satu persekutuan yang tiap-tiap persekutuan memiliki tingkat perlindungan kewajiban yang sama atau tidak ada sekutu umum atau sekutu terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu limited liability limited partnership atau triple LP. Dalam triple LP setiap sekutu hanya berkewajiban bisnis persekutuan dan tidak untuk bertindak malapraktik atau kesalahan yang dilakukan sekutu lain dengan kegiatan usaha normal persekutuan.
Selanjutnya yaitu akuntansi untuk pembentukan persekutuan. Di sini pada saat pembentukan persekutuan diperlukan untuk melakukan penilaian yang tepat terhadap aset non-kas dan liabilitas yang dikontribusikan oleh masing-masing sekutu. Item yang dikontribusikan oleh sekutu akan menjadi kekayaan persekutuan. Persekutuan harus membedakan secara jelas antara kontribusi modal dan pinjaman yang diberikan oleh sekutu kepada persekutuan. Pengaturan pinjaman harus memiliki bukti tertulis atau dokumen lain yang secara legal dengan pembuktian bahwa terdapat pinjaman dari salah satu sekutu kepada pihak persekutuan. Di sini prai penarikan. Di sini untuk prai penarikan, para sekutu biasanya melakukan penarikan aset dari sekutu sepanjang tahun untuk antisipasi keuntungan. Akun penarikan yang terpisah terkadang digunakan untuk mencatat penarikan periodik dan kemudian ditutup ke akun modal sekutu pada akhir periode. Untuk akun pinjaman antara seorang sekutu dan persekutuan harus dilengkapi dengan dokumen yang memadai atau dokumen yang lengkap. Selanjutnya, pengalokasian laba atau rugi ke para sekutu. Di sini laba atau rugi dialokasikan ke para sekutu pada setiap akhir periode sesuai perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, menurut bab 8 bagian 2 pasal 1633 KUH menyatakan bahwa sekutu berhak memperoleh sebagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah yang dikontribusikan ke persekutuan. Ada beberapa macam rencana kontribusi laba, yaitu ada 4. Yang pertama, rasio yang ditetapkan sebelumnya atau preselected ratio. Yang kedua, bunga atas saldo atau interest on capital balance. Yang ketiga, gaji pada sekutu. Yang keempat, bonus pada sekutu. Selanjutnya yaitu laporan keuangan persekutuan. Sebuah persekutuan merupakan entitas pelaporan terpisah untuk tujuan akuntansi, dan ada 3 laporan keuangan. Laporan keuangan yaitu laba rugi, laporan keuangan secara sah, dan laporan arus kas yang biasanya disusun pada akhir periode pelaporan. Laporan interim juga bisa dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para sekutu. Selanjutnya yaitu perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan terjadi dengan adanya penambahan sekutu baru atau pengunduran dari sekutu lama. Modal tambahan utama sebagai tenaga ahli. Struktur hukum dari persekutuan mensyaratkan bahwa penerimaan sekutu baru atau admission of new partner secara tidak langsung merupakan persetujuan dari sekutu saat ini atau sekutu lama. Lebih lanjut, pengumuman publik biasanya dibuat mengenai penambahan sekutu baru, sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan menyadari adanya perubahan persekutuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa video di like, di komen, dan di subscribe ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.